Masih bersama saya Listia Widya dan kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini. Kendaraan tidak dapat menembus desa terdampak banjir, petugas dan relawan di Bima salurkan bantuan dengan berjalan kaki. Curi tas dengan membobol toko, seorang pria di Mataram ditangkap polisi. Berharap hasil panen sukses dan terhindar dari paceklik, warga di Lombok Timur menggelar ritual nyelamat dowong. Dua orang ibu rumah tangga berinisial N dan S ditetapkan sebagai tersangka usai penggerebekan komplotan pengedar narkoba oleh polisi di Desa Beleka, Kecamatan Praia Timur, Kabupaten Lombok Tengah akhir pekan lalu. Selain menggelandang 5 pemuda, polisi dari Satuan Reserse Narkoba Polres Lombok Tengah juga menggelandang 8 ibu rumah tangga karena menghalang-halangi upaya penangkapan para tersangka. Dari 8 orang tersebut, 5 diantaranya dibebaskan karena tidak terbukti terlibat. Sementara N dan S ditetapkan sebagai tersangka karena menjadikan rumahnya menjadi lokasi transaksi dan mengonsumsi narkoba. Sedangkan satu IRT lainnya berinisial Y diproses hukum di Mapolda NTB karena menyembunyikan barang bukti narkotika milik suaminya. 7 orang yang diamankan di Polres, 2 orang sudah kami tetapkan sebagai tersangka dan sudah kami lakukan penahanan. Kemudian 5 orang sudah kami kembalikan ke pihak keluarga yang disaksikan oleh Kades perangkat desa, bagi kapasitasnya sama tokoh masyarakat di sana karena memang tidak terlibat. Kalau yang dia orang ditetapkan tersangka ini dia kenapa nih kemudian? Hasil penyidikan? Yang pertama hasil penyidikan yang salah satu tersangka yang perempuan itu memang ada barang bukti melekat ada padanya. Yang satu itu dia memberikan bantuan menyediakan upah di sana dengan ada upah. Inisialnya yang dua orang? Mana ini? Inisialnya S sama si N. Atas ulahnya mendukung peredaran narkotika, tersangka dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman pidana minimal 5 tahun penjara. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. Seorang mahasiswa bernama Hendri Aditya Akbar diringkus polisi dari Satuan Reserse Kriminal Polres Lombok Timur karena diduga mencuri sepeda motor milik warga di Desa Peneda Gandor, Kecamatan Labuan Haji. Tersangka ditangkap atas laporan korban yang kehilangan sepeda motor setelah rumahnya didatangi pelaku dan 3 rekannya. Selain membekuk Hendri, polisi juga menyita 1 unit motor curian yang disembunyikan di rumahnya. Tersangka berpura-pura datang untuk menagih utang. Namun setelah mengetahui rumah dalam kondisi sepi, tersangka membawa kabur motor yang terparkir di halaman rumah korban. Korban mengetahui motornya hilang setelah 1 jam kemudian saat hendak keluar membeli makanan. Bertamu untuk menagih utang kepada korban atau pelapor, di mana tiba-tiba saat korban atau pelapor belum bisa membayar utang tersebut, salah satu dari 4 orang tersebut keluar melihat sekitaran rumah korban. Pelaku inisial HA diam-diam karena melihat ada kendaraan bermotor dengan kunci masih tercantol di sepeda motor, sehingga pelaku inisial HA itu langsung membawa kabur sepeda motor milik korban. Polisi masih memburu 3 rekan pelaku yang identitasnya telah diketahui. Atas ulahnya, tersangka dijerat pasal 363 Undang-Undang KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman pidana 7 tahun penjara. Muhtarum melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur.
Seorang pria bernama Roman Syah, 40 tahun, diringkus polisi dari Satuan Reserse Kriminal Polsek Mataram karena diduga mencuri sejumlah tas bermerek di sebuah toko aksesoris di Jalan Pariwisata, Kelurahan Pejangki. Tersangka ditangkap atas laporan pemilik toko yang tokonya dibobol maling dan kehilangan 3 buah tas seharga jutaan rupiah. Berbekal keterangan sejumlah saksi dan rekaman kamera pengawas, polisi membekuk tersangka kurang dari 24 jam. Polisi juga berhasil menyita 3 buah tas bermerek yang belum sempat dijual pelaku yang merupakan seorang residivis. Tersangka masuk ke toko dengan mencongkel jendela menggunakan obeng, kemudian mencuri tas yang terpajang di etalase. Yang mana pelaku masuk ke dalam kantor melalui jendela lantai 2 dengan cara mencongkel jendela dengan menggunakan sebuah obeng, kemudian masuk ke dalam ruko dan mengambil 3 buah tas milik korban yang ditaruh di dalam lemari. Atas kejadian ini korban mengalami kerugian 35 juta rupiah. Tersangka mengaku nekat mencuri karena terdesak kebutuhan ekonomi keluarga. Nyongkel jendela. Ke jendela itu lantai 2, bagaimana tadi kamu naik? Ya, ada kanopi. Oh, manjat kanopi, langsung nyongkel jendela. Setelah nyongkel jendela langsung masuk. Tidak tahu tas ini kalau tas bermerek dan mahal. Nah itu nanti seandainya sudah terjual itu uangnya untuk digunakan apa? Makan. Untuk makan. Memangnya tidak ada kerjaan? Atas ulahnya, tersangka dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman pidana minimal 5 tahun penjara. Awaludin dari Kota Mataram melaporkan. Ragam cara petani menggerakkan ekonomi mereka di tengah meluasnya dampak cuaca ekstrim. Salah satunya dengan membudidayakan bibit buah-buahan, sayur, hingga bunga hias. Seperti para petani di Desa Terongtawa, Kecamatan Labu Api, Kabupaten Lombok Barat, yang sukses meraup puluhan juta rupiah per bulan dari hasil menjual bibit tanaman. Dengan memanfaatkan lahan kurang produktif, para petani membudidaya ratusan jenis bibit buah-buahan seperti durian, manggis, kelengkeng, hingga rambutan, hingga bunga hias meskipun lahannya terbatas. Dalam sebulan mereka mampu meraup keuntungan mulai 30 hingga 50 juta rupiah tergantung ramainya pembeli. Petani mengaku lebih diuntungkan dengan datangnya musim penghujan karena tanaman mudah tumbuh tanpa harus disiram. Untuk tetap menjaga kepercayaan, petani juga memberi garansi tanaman hidup hingga berbuah dengan memberikan pendampingan perawatan. Pendek tapi banyak buahnya. Pada musim penghujan ini, alhamdulillah lumayan menghasilkan, menguntungkan lah daripada banyak sekali permintaan karena rata-rata orang menanam sekarang pas musim penghujan, jadi beda sama pas musim kemarau itu kan. Jadi kalau omset itu kalau apa namanya, jadi tidak menentu sebenarnya omset itu. Jadi kalau saya kalkulasikan, kalau kita pukul rata lah begitu kan, per bulan itulah sekitar 300-an lah per bulan. 300-an juta. Oh, alasan saya untuk beli bibit itu yang pertama untuk ketahanan pangan di rumah tangga kan. Kalau di sini biasanya semua lengkap yang dijual, makanya saya suka sekali di sini. Tingginya peluang ekonomi pada usaha jual beli bibit buah membuat petani berharap pemerintah memberikan perhatian serius dengan memberikan modal usaha dan fasilitas pendukung agar dapat meningkatkan ekonomi keluarga mereka. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat.